Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai berkat Abraham. Berkat Abraham. Ceritanya pada suatu ketika, saya sedang memindahkan saluran televisi saya. Saya melihat ada satu saluran TV yang kebetulan pada malam itu sedang menyiarkan sebuah khotbah yang sedang mengulas dan mengeksposisi Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Tentang berkat Abraham yang dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, tentang berkat Abraham yang dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Saya nggak tahu ya kenapa ada lumayan banyak pendeta yang sering mengkhotbahkan berkat Abraham gitu. Yang dikenal sebagai bapak segala bangsa yang kaya gitulah ya. Nah, di sini dikatakan atau dikhotbahkan gitu ya. Di Galatia 3 ayat 13 sampai 14, menurut pendeta ini tentang berkat Abraham yang dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain ya. Yaitu tentang kita sebagai orang Kristen yang tidak akan kekurangan bulan demi bulan, kira-kira gitu. Nanti saya terangkan lebih detailnya. Sebenarnya saya sudah ngantuk pada waktu itu. Serius, saya sudah ngantuk. Karena jam sudah menunjukkan lewat jam 12 malam. Tapi karena kesal gitu ya melihat, mohon maaf, gaya si pendeta ini yang berkhotbah seenaknya memperkosa ayat Galatia 3 ayat 13 sampai 14, saya tidak jadi ngantuk, malah saya jadi geram melihatnya. Geram kenapa? Melihatnya seenaknya membodohi domba-domba polos yang mungkin sedang manggut-manggut nonton TV mendengarkan khotbahnya. Ya, di sini dia khotbahkan bahwa dengan kematian Yesus, kita yang bukan bangsa Yahudi, juga memperoleh berkat Abraham. Sekali lagi dikatakan bahwa kita yang bukan bangsa Yahudi juga memperoleh berkat Abraham yang antara lain, kita akan dibebaskan dari penghasilan atau pendapatan atau gaji yang pas-pasan dari bulan ke bulan. Astaga. Jadi katanya berkat Abrahamnya itu adalah suatu berkat yang memungkinkan kita terbebas dari penghasilan atau pendapatan yang pas-pasan dari bulan ke bulan. Dengan kata lain, kita sebagai orang Kristen justru akan dilimpahkan oleh berkat materi. Dilimpahkan oleh berkat materi dan terbebas dari kekhawatiran akan penghasilan pas-pasan. Atau dengan kata lain, dia mau berbicara bahwa berkat Abraham itu membuat orang Kristen terbebas dari kemiskinan, terbebas dari pendapatan yang pas-pasan. Sekarang saya mau tanya ya, memang nggak ada orang Kristen yang penghasilannya UMR, yang pas-pasan, bahkan minus? Banyak. Loh gimana dong kalau orang Kristen yang gajinya UMR atau pas-pasan atau bahkan minus? Apakah dia tidak mendapatkan berkat Abraham? Nah ini kan ngaco. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ayatnya, ya, kita lihat nih ayatnya nih ya. Pada ayat 14 bagian B, 14 bagian B, sudah jelas apa yang dimaksud dengan berkat Abraham itu. Yang akan sampai kepada bangsa-bangsa lain, maksudnya kepada bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Yaitu apa? Anda lihat ayatnya.
Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Baca lagi ya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kitab Galatia ini sebenarnya merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu tidaklah sedang membicarakan berkat-berkat jasmani atau materi. Tidak berbicara mengenai berkat jasmani atau materi yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tidak sama sekali. Jadi tidak ada ayat itu bercerita mengenai berkat jasmani atau materi. Tapi si pendeta ini pada malam itu secara implisit menyampaikan pesan bahwa kekayaan materi Abraham juga akan sampai kepada kita. Hebat ya. Sampai gitu kepada kita materi ya dari Abraham ya. Capek deh. Capek banget deh. Kenapa nggak sekalian aja bilang berkat punya 2 istri dan berkat punya gundik banyak juga akan sampai kepada orang Kristen? Tidak. Kenapa nggak sekalian disebut saja berkat punya 2 istri dan berkat memiliki banyak gundik akan sampai juga kepada orang Kristen? Kenapa cuma bicara berkat materi? Ya. Tuhan Yesus tidak akan memberikan kita kekebalan tubuh sehingga memberikan kita umur panjang dan imun terhadap segala macam penyakit jika kita tidak menjaga pola makan kita dan juga kita malas berolahraga. Tentu jelas kita tidak akan mendapatkan berkat jasmani itu, badan sehat, imunitas tinggi, apalagi di zaman pandemi COVID-19. Jika kita tidak menjaga protokol kesehatan, menjaga pola makan, ya kan? Malas berolahraga, makan makanan yang tidak bervitamin misalnya, ya. Tidak juga divaksinasi, karena ada juga orang Kristen yang menolak vaksinasi, katanya vaksin itu adalah alat antikris katanya. Lah bagaimana berkat jasmani itu bisa sampai kepada kita? Ya kan? Jadi tidak otomatis, butuh tindakan. Dan Tuhan Yesus juga tidak akan memberikan penghasilan atau pendapatan yang melimpah jika kita sendiri malas bekerja. Menjadi orang yang tidak disukai oleh orang lain karena kemalasan kita atau perilaku buruk kita. Yang nggak akan dapat itu berkat materi. Kalau kita jadi orang malas, orang yang perilakunya buruk, suka menipu orang sehingga tidak dipercaya. Bagaimana bisa dapat berkat materi? Iyalah. Nah, inilah salah satu bukti penggenapan dari Matius 18 ayat 7 tentang penyesatan. Dan juga 2 Timotius 4 ayat 3 tentang akan datang waktunya di mana orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi justru mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi khotbah pendeta pada malam itu, mohon maaf, itulah yang ditunggu oleh kuping-kuping orang Kristen di akhir zaman ini, yang memuaskan telinganya. Berkat Abraham akan dilimpahkan kepada orang-orang selain orang Yahudi, yaitu orang-orang Kristen. Jadi amin gitu ya. Nah, inilah penyesatan. Inilah zaman di mana orang mengumpulkan guru-guru hanya untuk menyenangkan telinganya, menerima ajaran-ajaran yang tidak sehat. Justru ajaran yang sehat dia nggak suka. Seperti misalnya Anda harus rajin, Anda harus bekerja giat. Dia tidak suka dengar ajaran yang sehat seperti itu. Yang dia suka adalah kalau Anda jadi orang Kristen, Anda akan dapat berkat Abraham. Dari mana? Kalau Anda sendiri malas, tidak mau bekerja, ya kan? Jadi inilah yang dimaksud di 2 Timotius 4 ayat 3 tentang akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan ajaran yang sehat. Jadi telinga kita, ya, orang-orang percaya di zaman sulit ini hanya mau dipuaskan oleh ajaran-ajaran yang seakan-akan bisa membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan ekonomi.
ketimbang ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk tetap taat menjalankan perintahnya meskipun sedang di tengah-tengah kesulitan. Sekali lagi, jelas telinga kita orang percaya, ya, di zaman sulit ini mau dipuaskan oleh ajaran-ajaran yang seakan-akan bisa membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan ekonomi, ketimbang ajaran-ajaran yang mengajak kita untuk tetap taat menjalankan segala perintahnya meski di tengah-tengah kesulitan. Nah, jadi iman itu jelas perlu, tapi iman yang benar, iman yang disertai dengan perbuatan yang benar. Beriman bukan berarti tidak pakai otak. Beriman bukan berarti tidak berusaha. Jadi kalau Anda bilang, oh kan beriman yang penting percaya saja Pak. Iya, tapi juga harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Kalau Anda imani itu berkat Abraham, seperti khotbah yang tadi, tapi Anda malas bekerja, ya bagaimana Anda dapat berkat? Anda pakai otak juga, ya kan? Kan Tuhan juga bilang bahwa Dia mau kita mengasihi Dia selain segenap hati, segenap jiwa, dan juga diminta segenap akal budi, yaitu otak. Otak. Mikir coy, gitu maksudnya. Oke? Seperti yang tertulis di Matius 23, tertulis di Matius 22 ayat 37. Dan juga di Markus 12:30 atau di Lukas 10 ayat 27. Jadi aktifkan akal budi Anda agar Anda jangan sampai masuk ke dalam pusaran hoax dan penyesatan yang juga kadang ada di dalam khotbah. Ya, jadi aktifkan akal budi Anda, ya. Jadi beriman juga harus pakai akal budi. Kan Tuhan sudah bilang, Dia mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, juga selain kekuatan dan akal budi. Jadi jangan matikan akal budi Anda. Oke? Demikian saja bahasan saya kali ini mengenai berkat Abraham. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.